Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, para pendengar atau pada umat. Salam sehat dan damai sejahtera. Ya, saya terkondisi hari ini untuk menyampaikan singkat ya mengenai, saya beri judul adalah salah jalan ya. Jalan yang kita jalani ini adalah salah ya. Nah, mengapa salah ya? Karena kalau dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia ya, yaitu di mana kebenaran mulia tentang duka, sebab duka, kebenaran mulia tentang lenyapnya duka, dan jalan melenyapkan duka. Nah, yang ketiga ini yaitu lenyapnya duka. Ya, artinya lenyapnya duka ini adalah tidak terlahirkan lagi. Ya, jadi kalau kita tidak lahir lagi, artinya kita tidak duka, ya, tidak mengalami tua, sakit, mati, dan seterusnya. Ya, ada 12 duka 12. Nah, jalan yang kita jalani ini semuanya ternyata mengkondisikan kita lahir semua ya. Jadi kalau kita lihat di Paticca Samuppada, nah Paticca Samuppada inilah jalan ajaran Buddha yang menunjukkan kita ini salah jalan. Kalau kita ikuti Paticca Samuppada seperti ini lagi, roda samsara terus berputar seperti ini, maka itu adalah salah jalan. Jalan kita terus lahir lagi, duka lagi, lahir lagi, duka lagi. Nah, sesuai dengan 4 kebenaran mulia, kalau kita kaitkan, ya lenyapnya duka itu nibbana. Nibbana itu tidak terlahir lagi. Ya, harusnya kita mengarah ke ini untuk memutuskan rantai tumimba lahir ini. Nah, oleh karena itu, saya katakan, saya ambil kesimpulan ini salah jalan sudah. Ya memang di buku juga ditulis ya, jalan yang kita jalani ini salah ya. Jadi kalau sesuai dengan Paticca Samuppada ya, awija pacaya sangkara ya, sangkara pacaya winyana ya, winyana pacaya nama rupa pacaya salayatana, dan seterusnya. Itu terus menerus, itu semua jati jara marana sampai itu adalah jalan yang salah. Ya, jadi kita semua masih di situ. Kalau masih dilahirkan itu masih di jalan yang salah. Jadi intinya di sini. Bodhisatta ya masih di jalan yang salah, belum mencapai kebudahan nibbana. Ya. Sama Sotapanna ya itu masih di dalam Paticca Samuppada, masih dilahirkan ya, hanya mencapai arahat lah yang memutuskan rantai 12 mata rantai dari Paticca Samuppada, maka sudah tidak terkondisi lagi untuk lahir, maka sudah terbebas dari duka. Nah, itu yang kita harus tuju adalah jalan yang benar, adalah jalan mulia unsur 8, di mana jalan mulia unsur 8 itulah jalan lenyapnya duka itu. Nah, itulah jalan yang harus kita tapaki. Ya, kalau kita jalani hanya bedana, ya sila, ya belum cukup. Ya, kita harus sampai panya sila bawana ini, ya, yaitu jalan mulia berunsur 8 ini sampai mencapai arahat, ya, tingkat kesucian tertinggi, baru terbebas dari penderitaan ini. Kenapa pentingnya kita harus mengetahui jalan yang salah ini? Karena kalau kita, misalnya ada orang yang tidak tahu jalan, ya dia jalani salah, yang jalan salah itu dia jalani, tapi dia nggak sadar bahwa yang dia jalani itu jalan yang salah, maka dia akan terus jalanin itu. Mobilnya misalnya itu udah jalan yang salah tapi dia nggak tahu ya, dia akan terus saja ya. Nah,
Bagi yang sudah tahu bahwa ini jalan yang salah, misalnya ada yang katakan, ini jalan yang salah, Pak. Gimana? Orang yang tersebut jalani jalan salah itu pasti akan berhenti dan balik mobilnya. Nah, umpama seperti ini. Jadi jalan yang salah itu sangat penting kita harus pelajari, dan supaya batin kita itu tahu, sadar bahwa ini jalan yang salah. Dan selama ini kita belum tahu karena kan masih awija toh, ya kan? Belum tahu juga, ya. Kekotoran batin begitu banyak. Jadi kita tuh harus terus menerus, ya, renungkan itu dan pelajari serta praktek, jalani aja, ya, Jalan Mulia Berunsur 8 ini. Dan yang penting kita sudah mulai tahu secara teoritis, ya, ini jalan yang salah. Secara teoritis masih tahu jalan yang salah, tetapi kadang-kadang jebol juga, lagi jalan salah lagi gitu. Yang kita jalani ini, ya, dari awija, pacaya sangkara, ya, jadi ketidaktahuan kita mengkondisikan kita berbuat kama. Nah, kama inilah yang harus kita hancurkan, ya, artinya tidak terkondisi oleh kama lagi perbuatan kita, ya. Jadi perbuatan kita ini, ya, kita upgrade, ya, maksudnya cita kita sampai lokutara lah, ya, sampai arahat itu, ya, baru tidak terkondisi oleh kama lagi, maka tidak akan terlahir lagi. Karena masih kita berbuat kama, pasti ada hasilnya wipaka. Maka wipaka itulah lahir lagi, sehingga tidak tahu sampai kapan, ya, selesainya. Jika kita tidak benar-benar sadar bahwa stop, ya, untuk terlahirkan kembali. Yaitu ketika, ya, meditasi vipassana saat itu, Satipatthana 4, ya, kita lakukan supaya tidak terkondisi kama, ya, hanya mengamati saja, jangan diproses, ya. Kita kama lampau itu yang kita terima, sakit, tenang, nyaman, apapun yang kita rasakan, kita hanya sadari. Nah, itu. Jadi contohnya seperti itu kira-kira, mindful lah artinya. Mindful, sadar setiap saat. Nah, itu kita tidak mengkondisikan kama baru untuk lahir. Ya, tidak. Kita hanya terima, ya, bisa dibilang kama lampau kita bersihkan, ya, untuk kita kosongkan, ya, iya mungkin untuk kama yang akan datang kita tidak lakukan, ya. Jadi masa kini kita sadari saja, berjuang untuk mindful. Ikuti guru-guru meditasi kita, ya, ikuti saja, kita sama-sama berlatih diri dengan Kalyanamita, ya, semoga kita semuanya bisa mencapai nibbana, mencapai terbebasnya dari duka, ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dengan sharing pendek ini, ya, singkat ini, ya, semoga bisa membuat teman-teman semuanya semangat, ya, sadar dan wirya makin kuat pada tiratana hingga suatu hari tidak tergoyahkan lagi. Demikian yang bisa saya sharingkan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari panitia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.